Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pengakuan Martin Paes jelang sumpah WNI, wonderkid timnas Indonesia yang diwaspadai media Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI rilis 28 punggawa Garuda, Martin Paes beri pengakuan. Fakta menarik datang dari PSSI yang telah merilis skuad resmi timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 28 nama yang dipanggil, Sintayong langsung memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan seperti Nathan Jeon, Jesus, Ragnar Oratmangun, dan Tom Hae. Keempat pemain tersebut akan menjalani debut bersama timnas Indonesia dan diharapkan bisa membantu pasukan Garuda, yakni untuk meraih poin di dua laga melawan Vietnam. Di sisi lain, Sintayong tak memanggil Hernando Ari yang telah dipercaya menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Posisi kiper milik Persebaya Surabaya itu digantikan oleh Adi Satrio lantaran mengalami cedera. Menariknya, Sintayong tidak memanggil Martin Paes yang akan menjalani sumpah WNI pada 12 Maret mendatang bersama dengan Tom Hae dan Ragnar Oratmangun. Disinyalir Martin Paes urung dipanggil lantaran masih mengalami kendala regulasi FIFA yang sedang diurus PSSI. Kendati demikian, Martin Paes sendiri mengaku tidak sabar menjadi WNI dan sudah belajar banyak mengenai budaya Indonesia. Hal itu diungkapkan Paes dalam rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Kemenpora dan PSSI terkait permohonan naturalisasi. Kemudian, saya ingin mempelajari budaya dan berusaha belajar bahasa Indonesia secepat mungkin. Saya sudah belajar tentang Pancasila, saya sudah mempelajari Indonesia Raya. Ini awal yang baik tapi masih banyak hal lainnya. Saya ingin mencapai itu semua secepat mungkin. Jelas Martin Paes. Lebih lanjut lagi, kiper FC Dallas tersebut menegaskan bahwa merasa Indonesia seperti rumah ketika baru saja bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, harapannya masalah regulasi Martin Paes segera selesai sehingga sang pemain bisa debut bersama skuad Garuda. Wonderkid timnas Indonesia yang diwaspadai media Vietnam. Pertama, Rafael Struijk. Vietnam harus mewaspadai Rafael Struijk karena postur tubuhnya yang ideal, kekuatan dalam duel, dan kemampuannya dalam menyambut bola-bola udara. Media Vietnam The Top 24/7 juga mencermati dengan baik kemampuan membaca kelemahan tim yang diasuh oleh Philippe Troussier yang dimiliki oleh Rafael Struijk. Terbukti di Piala Asia 2023 kemarin, Rafael Struijk menjadi aktor penalti yang didapatkan timnas Indonesia. Kala itu penyerang Ado Den Haag tersebut kuat dalam duel dengan bek Vietnam hingga dijatuhkan di kotak terlarang. Dua, Hoki Caraka. Meskipun tidak memiliki postur yang ideal seperti Rafael Struijk, media Vietnam tetap mengawasi kecerdasan dari Hoki Caraka dalam membaca posisi. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan menguasai teknik tendangan dengan kedua kakinya yang sama kuat. Media Vietnam The Top 24/7 bahkan menilai Hoki Caraka memiliki dua kaki yang sama kuat. Hal itu terbukti ketika mendapatkan kepercayaan dari Sintayong di Piala Asia 2023 kemarin. Kendati demikian, Hoki Caraka masih harus meningkatkan kualitas jika ingin merebut tempat utama di lini depan skuad Garuda. 3.
Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand memang tidak memiliki profil sebagai striker murni seperti dua penyerang sebelumnya. Namun media Vietnam tetap mewaspadai terhadap keterampilan dari Marcelino dalam menjelajah dan kemampuannya untuk melakukan penetrasi ke dalam area kotak penalti lawan. Data 24/7 menyadari hal tersebut usai Marcelino berhasil melakukan seloran yang berujung pelanggaran oleh bek Vietnam. Marcelino sendiri telah menjadi andalan Sintayong sejak timnas kelompok umur sebagai salah satu talenta berbakat tanah air. Sampai telinga DPR, kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno jadi sorotan. Venue Timnas Indonesia kontra Vietnam yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi sorotan Komisi 10 DPR RI di tengah rapat proses naturalisasi Martin Paes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Sebagaimana diketahui, rumput lapangan SUGBK sempat terlihat memprihatinkan saat laga uji coba Timnas Indonesia U20 melawan Thailand U20 pada 26 Januari lalu. Warna rumput SUGBK ketika itu tidak hijau tapi cenderung kuning. Dan di beberapa arena, tumbuhnya rumput terlihat tidak rata. Hal itu membuat aliran bola dalam laga tersebut sedikit terganggu. Bahkan Stadion Kebanggaan Tanah Air tersebut sempat menjadi tempat kampanye pesta politik bulan lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf meminta kondisi rumput segera diperbaiki karena selain kepentingan proses naturalisasi, venue pertandingan Timnas Indonesia menjadi hal butuh dipersiapkan. Kalau kita sudah siap sebagai penyelenggara internasional, salah satu harus disiapkan, venue pun harus siap. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan kalau rumputnya belum bagus. Diharapkan negara segera melakukan perbaikan rumput SUGBK. Kalau kondisinya tidak baik, harus ikuti standar pertandingan internasional atau standar FIFA, ujar Dede Yusuf. Lebih lanjut lagi, Dede mengakui SUGBK sangat layak untuk menggelar laga internasional, tetapi perawatan rumput harus tetap dijaga terlebih menyangkut pertandingan di bawah naungan FIFA. Setelah laga di SUGBK, Timnas Indonesia akan gantian bertandang ke markas Vietnam, yakni di Stadion Maidin Hanoi pada 26 Maret ini. Kemenangan pun harus didapat anak asuh Sintayong untuk menjaga asal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.